ketika itu saya wawancarai driver yang mau bikin SIM Bapak Ibu segala macam. Lalu saya tanya, apalagi minta pelayanan di kepolisian, jangankan mengeluh, bicara tidak enak aja nggak berani gitu kan. Nah, lalu saya bilang, wah ini agak sulit ini ketika wawancara kita lakukan demikian gitu. Senyum bang sedikit gitu, karena mukanya disiplin, tegas gini kan, kita lambat sedikit. Makanya tolong yang pelayanan langsung ke masyarakat itu kasih orangnya yang tidak baperan gitu, yang mudah senyum. Perbuatan apa yang kita sumpah, kita ambil sumpah itu yang kita lakukan. Nah, itu mudah tujuan lain. Saya memeriksa orang itu tujuannya adalah jelas itu nggak boleh. Anda harus bikin standar waktu. Nggak boleh waktunya nggak jelas. Misalnya masa sudah di proses itu ada jangka waktunya. Dan saya balik lagi berapa berdasarkannya itu. Tapi kalau bisa satu hari ya nggak masalah. Cuma standarnya begitu. Lalu tidak memberikan pelayanan tadi mengabaikan orang. DLH-nya terkait hasil lapangan itu. Ya, saya kami tanyakan maka masyarakat tetapi ya ada yang kemana kami melaporkan kan? Untuk yang DLH-nya Pak, di WhatsApp ya Pak. Secara langsung. Oke, baik Pak. Nanti untuk yang DLH ini mungkin kita meminta kejelasan saja gitu ya Pak ya dengan pihak DLH-nya. Harapannya begitu ya Pak ya, harapannya adanya kejelasan begitu ya Pak ya. Di tahun ini ada bulan Oktober kemarin. Oktober 2023 ya, Oktober kemarin. Bertemu dengan siapa? Langsung dengan pihak kepala PDSL, kepala pertanahan di Tangerang. Ya. Soalnya lagi legalitas KTP ya. Nah, jadi sudah ada tindak lanjutnya. Tapi kalau seandainya ini belum ada proses, mungkin tambah ribut lagi. Ombudsman datang ke Barito Timur, bisa dijelaskan? Ombudsman itu lembaga negara yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Kami dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik itu ada dua bidang kegiatan. Yang pertama adalah bidang pencegahan, yang kedua adalah pemeriksaan laporan. Nah, salah satunya dalam pemeriksaan laporan itu kita melakukan penerimaan dan verifikasi laporan-laporan yang masuk. Salah satu programnya adalah dengan melakukan jemput bola ke lapangan. Kami menyebutnya Ombudsman on the spot. Jadi kita yang datang ke lapangan untuk mendengarkan keluhan, masukan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Nah, jadi itu adalah bagian kegiatan kami. Jadi di kegiatan PVL on the spot ini kita bisa lakukan diskusi bersama, bahkan menerima aduan pun bisa kita lakukan. Jadi ya kita yang mendatangi kepada masyarakat. Nah, sejauh ini apa yang sudah didapat hasil aduannya Pak setelah mendapat laporan? Ya, ketika diskusi kita lakukan di Desa Matabul ini, kita berterima kasih dulu pada Pak Kades yang sudah memfasilitasi tempat dan waktunya. Pada intinya ternyata banyak keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini tidak sampai ke kami. Yang pertama mungkin ketidaktahuan masyarakat. Yang kedua, kami juga punya keterbatasan dalam rangka melakukan sosialisasi. Bahwasanya ada lembaga yang bisa bertindak sebagai walinya rakyat dalam pelayanan publik ini. Jadi keluhan-keluhan itu bermacam-macam yang kami terima tadi. Ada terkait dengan lingkungan hidup, ada terkait pelayanan pemerintah daerah, pelayanan badan usaha seperti rumah sakit, dan bahkan di bidang pertanahan pun ada. Nanti kami akan verifikasi itu semua, mana yang layak nanti menjadi laporan masuk, dan atau nanti akan kita lakukan bisa jadi kegiatan proaktif. Artinya kita minta perhatian dan diskusi kepada pihak-pihak terkait bisa gitu. Berapa targetnya sampai selesai kasus yang laporan ini Pak? Nah, kalau kita itu ada di Ombudsman ini ada kualifikasi laporan Pak. Ya. Jadi laporan itu ada yang sederhana, ada yang sedang, ada yang berat. Dan yang sederhana itu maksimal 3 bulan.
Tapi kita melihat sikonnya Pak. Kadang-kadang di awal misalnya contoh terlapornya hanya satu, itu bisa kapasitasnya sederhana gitu kan, 3 bulan. Tapi kadang-kadang kita lihat permasalahannya itu apa gitu kan. Kooperatif tidak kooperatifnya ini bisa membuat rapor KAPI menjadi merah Pak. Kadang-kadang kasusnya sederhana, penyelesaiannya bisa panjang. Sehingga kami harus hati-hati ketika menerima harapan dari masyarakat terkait laporannya. Kalau saya diharapkan nanti bupati membuat perda gitu kan, tidak mungkin setahun selesai, gitu kan. Nah, sehingga kita batasi lah harapannya itu. Yang bisa dilakukan ombudsman adalah kita akan memberikan kalau itu terbukti mal, terbukti ada pelanggaran adalah saran tindakan korektif untuk perbaikan, gitu kan. Kita tidak menangani di luar itu. Yang kalau ada indikasi pidana dan lain-lain itu kita serahkan nanti ke pihak penegak hukum. Pak, ini sedikit Pak. Ini kan laporan ini banyak terkait pelayanan publik hampir rata-rata Pak. Menurut Bapak dari Ombudsman sendiri menilai Pemkab Bartim ini seperti apa Pak? Ya. Pelayanan publiknya. Sederhana, saya berkaca. Jadi mohon izin nih Pak. Ya. Ini kita dari hasil survei. Iya, betul. Kepatuhan yang dilakukan Ombudsman, opini pengawasan pelayanan publik yang kami lakukan selama saya menjabat 4 tahun ini. Bartim merupakan salah satu kabupaten yang raportnya paling merah. Ya, rapor merah. Rapor merah. Walaupun di tahun 2023 ini agak sedikit meningkat, tapi masih perlu perbaikan banyak dan secara ranking kualifikasinya masih paling rendah di Kalimantan Tengah. Sehingga saya minta ya pihak-pihak terkait ini menjadi perhatian lah ya, bahwasannya evaluasi. Ya itu indikator yang dilakukan oleh Ombudsman ya. Dilakukan oleh Ombudsman, kami temui demikian. Rapor merah itu seperti apa kriterianya? Kriterianya adalah begini. Jadi kita itu ada 4 dimensi di situ. Yang kita lakukan ada masalah input, masalah proses, output dan pengelolaan pengaduan. Jadi input itu bisa jadi sarana prasarananya, standar pelayanan dan lain-lain. Dalam prosesnya dasar hukum dan lain-lain, dalam aksi pelayanannya bagaimana, penyediaan kompetensi orangnya bagaimana, lalu juga persepsi masyarakat. Kita mensurvei masyarakat bagaimana pendapatnya terhadap pelayanan gitu kan. Nah itu menggambarkan juga, bahkan persepsi kompetensi ASN yang memberi pelayanan juga kita wawancarai, termasuk pengelolaan pengaduan. Jadi perlu diingat di sini, pengaduan pelayanan publik itu ketika bernilai kosong, itu belum tentu sukses. Bisa jadi masyarakat kurang menaruh kepercayaan ketika melaporkan. Sehingga kami menyarankan ketika ada konsep pengaduan itu, silakan lembaga pelayanan publik melakukan jemput bola gitu. Lakukan diskusi lah sama pelanggannya. Jangan menunggu mereka masukkan aduan atau saran, karena mereka tidak yakin juga gitu kan. Nah, itu membangkitkan citra pelayanan publik yang baik itu tidak mudah dan perlu waktu. Dalam catatan Ombudsman sudah berapa tahun nih rapor merah Barito Timur Bapak? Sejak 2021, 2022, 2023 ini kuning, tapi masih rendah. Siap. Nah mungkin ada pesan ke masyarakat nih Pak, karena masih banyak masyarakat mungkin nggak paham, nggak berani, siap. mungkin lebih cenderung nggak beraninya itu Pak, takut mungkin malah nanti kayak dituntut balik apa segala macamnya. Baiklah, begini, pelayanan publik itu adalah hak warga negara dan itu kewajiban penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah. Jadi jangan dibalik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ini kan negara hukum. Silakan masyarakat mungkin tidak paham gitu ya, jadi saya bermohon sekali kepada kawan-kawan media, terutama juga aparatur desa dan lain-lain, memberikan pencerahan lah kepada masyarakat bahwasanya kita ini punya hak hukum juga gitu kan, punya hak hukum terhadap pelayanan publik ataupun urusan pidana dan lain-lain kita diperlakukan sama. Ombudsman siap ketika Bapak Ibu mempunyai masalah terkait pelayanan hukum dan lain-lain, pelayanan hukum ya dalam tanda kutip, bukan substansinya. Kami siap untuk Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk minimal berkonsultasi gitu. Dan atau misalnya berkonsultasi juga minta bantuan Ombudsman kami siap. Oke, siap.
Saya mewakili masyarakat desa berterima kasih kehadiran Ombudsman. Mungkin harapan besar dari kami, permasalahan yang telah kita lalui beberapa bulan ini nantinya bisa terselesaikan dengan diadakannya pertemuan mediasi yang dikoordinator oleh langsung dari Bapak PJ Bupati. Oke. Terkait masalah-masalah yang semua yang pernah terjadi gitu nah, minta dimediasi. Iya, siap. Oke, siap. Dengan pendampingan Ombudsman. Ya, dari Ombudsman untuk menyampaikan seperti yang disampaikan Ombudsman tadi, mereka akan menyampaikan ke PJ Bupati agar kiranya dimediasikan, duduk bersama dengan pihak manajemen perusahaan, dikoordinator oleh Bapak PJ Bupati. Ya, syukur-syukur kalau dari Ombudsman bisa turun langsung juga. Ya, harapan besar kita memang kalau memang bisa hadir juga untuk memantau pelayanan dari PJ Bupati kan lebih bagus lagi kalau memang bisa. Karena kita memang ingin hasilnya nanti kalau memang ada pertemuan terakhir dengan pihak manajemen perusahaan dan PJ Bupati, masalah ini memang benar-benar clear ya. Tanpa ada hal-hal yang masih belum terselesaikan. Ya. Cukup. Terima kasih Pak Kades. Kalau menurut hukum nggak boleh kita lakukan, itu pasti menyampaikan. Saya sudah deg-degan. Kita tidak biasa masuk kantor polisi, datang masuk kantor polisi itu deg-degan. Jangankan mengeluh, bicara tidak enak aja nggak berani. Nah, lalu saya bilang, wah itu agak sulit ini ketika wawancara kita lakukan ini. Ada yang orangnya ribet. Sudah saya kasih penjelasan, balik lagi nanya itu. Terima kasih karena tebusan kan, ini menjadi perhatian Ombudsman. Artinya suatu saat kalau itu menjadi masalah ya kami akan datang. Artinya maaf ini informasi yang dikeluarkan, maaf ini bukan wewenang saya. Mau tidak mau harus rajin Bapak Ibu. Tebusan itu kami perhatikan. Padahal beberapa LSM itu yang surat itu tembusannya kemana-mana. Kita kerjanya sampai cuek, pura-pura sibuk, yang lain cuek semua. Jadi dia bingung sendirian. Driver yang mau diisi Bapak Ibu segala macam. Lalu saya tanya, ada keluhan ke layanan di sini?